Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Umasita dengan NIM 222111220 dari kelas 6J dengan mata kuliah Hukum Penanaman Modal. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester Hukum Penanaman Modal. Untuk soal yang pertama, jelaskan secara komprehensif pengertian penanaman modal atau investasi menurut perspektif hukum di Indonesia. Uraikan pula asas-asas dan tujuan hukum penanaman modal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penanaman modal atau investasi dalam perspektif hukum Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 yang mendefinisikan sebagai kegiatan menanam modal untuk menjalankan usaha di wilayah Indonesia oleh penanaman modal domestik atau asing, menggunakan modal dalam negeri ataupun luar negeri. Konsep ini mencakup dua bentuk utama. Yang pertama, penanaman modal dalam negeri atau PMDN, dan penanaman modal asing atau PMA. Dengan PMDN dilakukan oleh BNI atau Badan Usaha Indonesia, sedangkan PMA melibatkan pihak asing. Adapun asas penanaman modal, untuk yang pertama, kepastian hukum sebagai landasan utama. Dua, keterbukaan dan akuntabilitas dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, perlakuan sama tanpa diskriminasi berdasarkan asal negara. Untuk yang keempat, prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan. Untuk yang kelima, keseimbangan kemajuan ekonomi nasional. Adapun tujuan dari penanaman modal, yang pertama, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, menciptakan lapangan kerja. Untuk yang ketiga, mendorong perkembangan teknologi lokal. Yang keempat, menguatkan daya saing usaha nasional. Untuk yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk soal nomor 2, bagaimana regulasi penanaman modal di Indonesia, termasuk insentif dan pembatasan secara efektif mempengaruhi tingkat investasi domestik dan asing, serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Regulasi penanaman modal di Indonesia menggunakan kombinasi insentif dan pembatasan untuk mempengaruhi investasi. Adapun insentif sendiri, yang pertama, pengurangan pajak penghasilan. Yang kedua, pembebasan bea masuk untuk mesin dan bahan baku. Yang ketiga, fasilitas khusus untuk proyek infrastruktur atau daerah tertinggal. Adapun pembatasannya, yang pertama, Daftar Negeri Investasi atau Perpres nomor 36 tahun 2010 yang membatasi kepemilikan asing di sektor strategis. Yang kedua, persyaratan kemitraan dengan UMKM untuk proyek tertentu. Adapun dampaknya terlihat pada peningkatan investasi asing di sektor terbuka, yakni lebih dari 12% di industri manufaktur 2023, sekaligus perlindungan sektor sensitif seperti pertahanan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5%, yakni pada tahun 2020 sampai 2024, didorong investasi yang menyumbang 32% PDB. Selanjutnya, soal nomor 3, sejauh mana kepastian hukum dan penegakan kontrak dalam rezim penanaman modal di Indonesia mempengaruhi kepercayaan investor dan keberlanjutan investasi jangka panjang, serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi. Kepastian hukum dalam rezim investasi Indonesia diwujudkan melalui yang pertama, mekanisme penyelesaian sengketa terpadu pada bab 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Yang kedua, koordinasi melalui BKPM untuk mempermudah perizinan. Yang ketiga, penegakan kontrak melalui pengadilan niaga dan arbitrase internasional. Meski demikian, tantangan seperti birokrasi yang kompleks dan inkonsistensi regulasi daerah masih mempengaruhi indeks kemudahan berusaha, yakni peringkat 72 dari 190 menurut World Bank pada tahun 2025. Implikasinya, kepercayaan investor jangka panjang bergantung pada konsistensi implementasi hukum. Terlihat dari tingginya reinvestasi di sektor infrastruktur, yakni 67% proyek jalan tol tahun 2023. Adapun soal nomor 4, analisis hak dan kewajiban investor baik domestik maupun asing berdasarkan ketentuan hukum penanaman modal di Indonesia, dan bagaimana keseimbangan antara hak dan kewajiban ini diatur untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan bertanggung jawab. Hak dan kewajiban investor diatur secara seimbang.
Adapun hak investor, yang pertama, perlakuan non-diskriminatif. Untuk yang kedua, kepemilikan aset dan repatriasi keuntungan. Yang ketiga, akses fasilitas fiskal. Adapun kewajiban dari investor, yang pertama, mematuhi Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Lingkungan. Yang kedua, melakukan alih teknologi untuk proyek PMA. Yang ketiga, bermitra dengan UMKM minimal 20% nilai proyek. Selanjutnya, keseimbangan ini tercapai melalui mekanisme reward, punishment, atau insentif pajak diberikan bagi yang memenuhi kewajiban CSR dan standar lingkungan. Sanksi administratif diberlakukan untuk pelanggaran atau pencabutan izin usaha. Model ini menciptakan iklim investasi yang kompetitif namun bertanggung jawab dengan indeks kepatuhan lingkungan usaha meningkat 15% pada tahun 2020 sampai 2024. Sekian dari saya, bila ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.